sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Berjumpa kembali di acara kita Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Atau siapapun untuk setiap kita yang boleh menyaksikan ini, biarkanlah saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Demikianlah bacaan kita. Bacaan kita bercerita tentang Paulus yang sedang menuju ke Troas gitu. Akan tetapi dia mengalami hati yang tidak tenang gitu ya. Mungkin gundah gulana gitu. Kenapa? Sederhana. Dia tidak merasa tenang karena dia tidak berjumpa sahabatnya Titus. Dalam Alkitab Jawa, coba saya lihat gitu ya, Alkitab bahasa Jawa, nanging aku ora rumangsa tentrem, sabab aku ora kepethuk karo Titus. Dia tidak merasa tentram gitu, berarti ada yang benar-benar mengusik hatinya, yakni ketika dia tahu bahwa saudaranya itu atau sahabatnya itu tidak dijumpainya di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sebuah sikap dari Paulus yang ternyata sederhana. Dia tidak berjumpa saudaranya dan dia tidak tentram hati, dia tidak tenang. Berarti dia punya kedekatan yang sangat dekat atau dia memang orang yang sangat mencintai sahabatnya. Dan kalau bercerita atau berbicara tentang sahabat, ada yang berkata demikian. Kalau kita itu berhasil, sahabat-sahabat akan tahu siapa kita. Kalau kita berhasil, sahabat-sahabat tahu siapa kita. Tapi kalau kita gagal, kita akan tahu siapa sahabat-sahabat kita. Benarkah begitu? Ya, mungkin ada yang ya betul, ada yang ya enggak juga gitu. Ya, mungkin kita mengalami peristiwa hidup yang berbeda-beda, akan tetapi Paulus menunjukkan sebuah sikap bahwa ketika dia mengucap syukur kepada Allah, dia mengingat sahabatnya dan dia mengalami tidak tenang hati dan dia mencari di mana sahabatnya begitu. Sebuah sikap yang peduli, yang hangat, yang kalau dirasa itu ya sederhana, ya begitulah sahabat, tapi ya bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak tenang kalau kita tidak dengar kabar dari sahabat-sahabat kita? Masa pandemi ini kan mengajak kita untuk kita itu tidak berdekatan dengan orang, tidak bersentuhan dengan sahabat-sahabat kita. Akan tetapi di satu sisi juga bisa-bisa membuat kita lupa loh akan sahabat kita. Ya kan, yang penting kan sehat, yang penting makan, yang penting istirahat, yang penting tidak terpapar gitu. Tapi kita bisa lupa. Nah, jika Paulus itu tidak mengalami hati yang tenang, hatinya itu gelisah, rumangsa ora tentrem begitu, gak tentrem hatine begitu. Bagaimana dengan hati kita? Atau pertanyaannya ketika saya bertanya, siapa sahabat yang mungkin ingin Anda tanyakan kabarnya? Adakah muncul satu nama? Kalau memang muncul nama itu dan memang lama kita tidak mendengar kabarnya, jangan sampai kita merasa tidak tenang dulu. Akan tetapi biarkanlah setelah ini kita coba hubungi, kita tanyakan kabarnya, bagaimana kabarmu? Dan bukan hanya itu, kita coba untuk memberikannya kata-kata yang baik. Aku merindukanmu, suwe gak ketemu kangen rek gitu. Atau semoga kamu baik-baik saja ya bersama keluargamu gitu. Atau apapun yang sedang kau alami, biarkanlah aku tetap berdoa dan tetap mendukungmu gitu. Hal yang sederhana.
Ah ya, begitulah bersahabat Pak, tapi coba lakukan. Satu saja nama, ya 2 nama boleh. Saya juga ikut terbayang sekarang nama siapa yang ingin saya hubungi begitu. Saya akan tanyakan kabarnya. Saya akan membuat dia tenang, sedemikian juga saya yakin dia akan membuat saya tenang juga. Dan biarkanlah hal-hal semacam ini kita tetap pelihara di masa pandemi ini. Menanyakan kabar, mendoakan mereka, mendukung mereka dalam moral ataupun dalam bentuk dukungan yang lain. Dan biarkanlah kita tidak lupa, meskipun kita sedang menjaga diri dan menjaga yang lain. Sebagaimana Paulus, kita pun mengingat sahabat-sahabat kita. Satu saja. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau malam pada saat ini Tuhan boleh mengingatkan kami melalui surat Rasul Paulus. Bagaimana dia mengingat sahabatnya Titus ketika dia sampai di Troas. Sampai-sampai dia mengalami hati yang tak tenang. Mungkin saat ini kami juga baru teringat akan sebuah nama atau mungkin beberapa nama yang ingin kami tanyakan kabarnya. Mungkin mereka diam-diam sedang membutuhkan bantuan suntikan semangat atau mungkin dukungan moral. Jangan-jangan ya Tuhan, Engkau mau memakai kami untuk mendukung dan mensupport mereka. Tuhan tolonglah kami, agar kami dalam menjaga diri, kami tetap boleh mengingat yang lain, kami boleh tetap peduli kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, jagailah setiap kami mohon berkat-Mu untuk sepanjang hari ini, dan biarkanlah Tuhan yang memberkati kami dengan rahmat dan cinta. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah resapi kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Satu nama saja, cukup.